Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dua poin yang saya tawarkan untuk kita renungkan atas firman Tuhan sore hari ini. Yang pertama adalah sangat masuk akal bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mencintai, percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, tapi di sisi yang lain saya tidak mengerti orang dekat di mana saya berada. Kalau kita bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan dalam hidup, maka tentunya kita bisa mengungkapkan itu dalam hidup kita bersama dengan orang-orang yang katanya kita cintai, yang kita sayangi. Paling dekat adalah keluarga, keluarga kita masing-masing. Entah sebagai seorang suami, entah sebagai seorang istri, juga sebagai orang tua untuk anak-anak. Kalau kita kemudian tidak merasakan cinta dan kasih itu terjadi dengan yang kelihatan, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, saya percaya, saya punya cinta kepada Tuhan. Imanku begitu dalam, tapi realnya kemudian tidak sangat bisa kita melihat dan merasakan bahwa kita punya cinta kepada orang-orang dekat kita. Orang terdekat kita yang paling dekat adalah ya keluarga kita, komunitas kita. Suatu ketika saya terkaget-kaget karena mendengarkan ungkapan seorang istri yang mengatakan bahwa karena sayangnya seorang suami, suaminya maksudnya, ia dipukuli setiap hari. Tanda cinta itu adalah dengan memukul. Bagi saya, yaitu kenyataannya. Jadi karena cinta, maka memukul itu adalah konkretnya kepada pasangannya. Aneh tapi nyata. Maka kalau sore hari ini kita mendengar firman Tuhan, Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama mengatakan
bohong. Kalian pendusta, kalau bisa ngomong, aku mencintai orang dekat, orang terdekat kita, tapi kemudian tindakan kita tidaklah kemudian menjadi baik juga kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kita menjadi pendusta juga kalau kita mengatakan aku cinta, aku yakin, percaya, sampai kapanpun yang terjadi, saya punya Tuhan yang luar biasa, tapi dalam hidup sehari-hari saya meniadakan orang di sekitar kita karena merasa mampu, merasa bisa tanpa mereka. Itu bahasa Yohanes adalah kita membohongi diri sendiri. Bahasa kerasnya adalah kita mendustai diri kita sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua dari Injil. Yang disampaikan Yesus dalam Lukas bab 4 adalah visi Yesus datang ke dunia. SK-nya adalah besok Minggu, yaitu pembaptisan. Setelah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, maka akan ada dua versi. Dalam Lukas adalah merpati, dalam Matius adalah suara yang terdengar, yang mengatakan bahwa inilah anakku yang terkasih, aku berkenan kepadanya. Itu besok Sabtu atau Minggu kita akan mendengar Injilnya. Saat pembaptisan adalah SK Yesus datang ke dunia. Visinya apa? Visinya sore hari ini. Roh Tuhan yang mengurapinya, membuatnya membebaskan, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan. Maka hal yang sama untuk kita dengan bahasa pertama tadi adalah kita akan merasakan kasih dan sayang juga dari Tuhan saat kita bisa melihat saudara kita, orang-orang dekat kita adalah hadir untuk kita cintai, untuk kita selamatkan, untuk kita sembuhkan, untuk kita bebaskan dari belenggu kehidupan ini. Itulah cara Yesus dengan hadir ke dunia untuk bisa melakukan secara konkret menjadi seperti kita manusia, supaya cintanya menjadi nyata. Cintanya Bapa kepadanya, cintanya Yesus kepada Bapa itu konkret saat ia ada bersama dengan sesamanya, ya kita semua ini. Semoga dua poin ini menjadi permenungan kita bersama. Bila roh Allah itu ada dalam diri kita, maka kita akan kemudian mengerti gerakan roh itu membuat kita menjadi orang baik, menjadi orang benar, sekalipun di sekitar kita tidak baik dan tidak benar. Karena roh itu kuat ada bersama kita. Seperti lagu yang sering mungkin kita nyanyikan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah itu ada sukacita. Kita bahasanya bisa menari, mengalami sukacita. Karena gerakan roh itulah yang membuat kita pasti baik, pasti benar. Pertanyaannya adalah, kita merasakan enggak roh itu hadir dalam diri kita? Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini.